Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Arief Budi Harjo selaku dosen perencanaan pengelolaan sampah perkotaan dan kakak tutor yang terhormat. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Next. Nah, berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 7. Selanjutnya. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi di Indonesia, sampah masih menjadi problematika yang belum dapat teratasi. Permasalahan ini berpusat pada penanganan limbah di Indonesia yang belum maksimal sehingga menimbulkan timbulan sampah yang dibiarkan begitu saja. Nah, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2021, total timbulan sampah di Kabupaten Sragen ini mencapai 213.952,27 ton per tahun. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ini jumlah penduduk Kecamatan Gondang mengalami peningkatan sebesar 47.085 jiwa di tahun 2020, sehingga ini akan menimbulkan peningkatan pada jumlah timbulan sampah. Selanjutnya. Adapun perumusan tujuan ada 3, yaitu yang pertama menemukan solusi yang tepat untuk menangani permasalahan timbulan sampah di Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Yang kedua mengoptimalisasi sistem pengelolaan dan pengolahan sampah di Kecamatan Gondang. Yang ketiga mengetahui hubungan antara peningkatan jumlah penduduk terhadap peningkatan timbulan sampah. Selanjutnya. Berikut profil dari Kecamatan Gondang. Kecamatan Gondang merupakan bagian kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen dengan luas 41,17 km persegi dengan 9 kelurahan serta memiliki 115 dukuh, 0 RW dan 257 RT. Nah, keberadaan penduduk di Kecamatan Gondang sendiri tahun 2020 sebesar 1032 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya. Nah, ini merupakan perhitungan PDRB yang kami pakai, yaitu PDRB Kabupaten Sragen atas dasar harga konstan, terdiri atas bidang pertanian dan industri pada tahun 2016 dan sampai 2020. Selanjutnya. Ini merupakan timbulan sampah Kecamatan Gondang yang nantinya akan dihitung melalui proyeksi timbulan sampah. Dan untuk tahun itu dari 2021 sampai 2031. Selanjutnya. Ini merupakan proyeksi jumlah timbulan sampah per kelurahan dalam meter kubik per tahun untuk tahun proyeksi antara 2021 sampai 2031. Selanjutnya. Selanjutnya ada metodologi perencanaan, di mana yang pertama itu ada tujuan perencanaan. Poin pertama itu menganalisis kondisi existing sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, mencangkup kondisi existing, aspek peraturan, kelembagaan, pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Kemudian merencanakan pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen hingga tahun 2031, di mana mencakup perkiraan jumlah penduduk, perkiraan timbulan sampah, dan kebutuhan pelayanan sampah. Selanjutnya ada waktu dan lokasi perencanaan, di mana waktu perencanaan yang dijadwalkan itu selama 6 minggu, dimulai dari bulan Februari hingga Maret 2022. Sedangkan untuk lokasinya sendiri berada di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 4.117,380 hektar yang terdiri dari 9 desa atau kelurahan. Next. Baik, selanjutnya ada teknik pengambilan sampel, di mana untuk lokasinya sendiri itu kita mengambil di sektor pemukiman sampah di wilayah Kecamatan Gondang, sedangkan untuk cara pengambilan sampelnya itu dilakukan di sumber sampah, yakni perumahan dan non-perumahan yang terletak di Kecamatan Gondang selama 8 hari berturut-turut. Adapun alat pengambilan sampel yang kita gunakan itu ada sarung tangan, masker, trash bag, timbangan, dan kotak ukur dengan volume 40 liter. Next. Kemudian ini ada tabel terkait dengan teknik pengolahan data dan analisis data. Next. Untuk penjelasan dari tabel itu, yang pertama ada aspek hukum dan peraturan, di mana berisi tentang peraturan yang disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berada di tingkat Kabupaten Sragen atau Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk aspek peran serta masyarakat itu berisi tentang mengambil keputusan untuk merencanakan pengelolaan sampah di Kecamatan Gondang, sedangkan aspek pembiayaan itu berasal dari iuran masyarakat, dan aspek kelembagaan dan organisasi itu yang bertanggung jawab itu merupakan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang terakhir itu ada aspek teknis operasional, di mana berisi pengadaan sarana dan prasarana untuk pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan ke TPA, serta berisi tentang RAB. Next. Baik, selanjutnya ini ada
perhitungan proyeksi jumlah penduduk dan juga proyeksi timbulan sampah. Tujuan dari perhitungan proyeksi ini untuk memproyeksikan jumlah timbulan sampah yang akan dikelola sehingga perencanaan pengelolaan sampah akan berjalan maksimal. Adapun untuk proyeksi jumlah penduduk itu ada 3 metode, yaitu metode aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Sedangkan untuk proyeksi timbulan sampah itu ada berat sampah dengan satuan kilogram unit per hari dengan rumus BS per U. Next. Selanjutnya ada kondisi existing persampahan, aspek teknis operasional. Teknis operasional pengelolaan sampah terbagi atas 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pewadahan. Pewadahan adalah cara penampungan sampah sementara pada sumbernya, baik secara individual ataupun komunal. Yang kedua adalah tahapan pengumpulan. Adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari wadah ke lokasi pengumpulan sementara atau langsung ke tempat pembuangan akhir. Yang ketiga adalah tahapan pengangkutan. Adalah kegiatan mengambil sampah dari wadah sampah atau TPS ke TPA. Kemudian yang keempat adalah teknik pengolahan. Teknik pengolahan sampah dapat berupa pengomposan, insinerasi, daur ulang, pengurangan volume sampah dengan cara pecacahan atau pemadakan, dan biogasifikasi. Dan yang terakhir adalah pemrosesan akhir. Adalah kegiatan untuk mengembalikan sampah ke lingkungan secara aman. TPA merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap akhir dalam proses pengolahan sampah. Kemudian kondisi eksisting persampahan di Kecamatan Gondang. Yang pertama adalah tahap pewadahan. Jenis wadah sampah yang digunakan oleh penduduk Kecamatan Gondang adalah bin drum plastik, bin drum logam, bak permanen atau ban bekas. Yang contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Kemudian yang tahapan kedua adalah pengumpulan. Kendaraan pengumpul sampah di Kecamatan Gondang adalah gerobak sampah. Kemudian sampah yang telah diangkut akan dibawa ke TPS terdekat. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pengangkutan. Jenis kendaraan yang digunakan pada kegiatan pengangkutan di Kecamatan Gondang adalah truk biasa dan dump truck yang armadanya dapat dilihat pada seperti gambar di bawah. Yang keempat adalah tahapan pengolahan. Pengolahan sampah di Kecamatan Gondang berupa pengumpulan dan daur ulang yang dilakukan di TPA Tanggan. Kemudian tahapan terakhir adalah pemrosesan akhir. Pada Kecamatan Gondang, seluruh sampah akan berakhir di TPA Tanggan. Sampah di TPA Tanggan akan diproses menggunakan sistem kontrol landfill. Gambar di bawah merupakan penampakan dari TPA Tanggan. Baik, selanjutnya ada analisis pembahasan. Yang pertama proyeksi penduduk dan proyeksi PDRB yang menggunakan 3 metode untuk analisis, yaitu aritmatik, geometrik, dan least square. Pemilihan metode dengan membandingkan standar deviasi tiap metode dalam perhitungan membandingkan nilai regresi tiap metode dari hasil proyeksi beberapa tahun selanjutnya, di mana standar deviasi dipilih paling kecil dan nilai regresi yang paling mendekati 1. Kemudian ada proyeksi penduduk. Kecamatan Gondang selalu meningkat setiap tahunnya, ini mempengaruhi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta aspek pengelolaan sampah. Nah, dengan ini proyeksi penduduk digunakan dalam perencanaan pengelolaan sampah pada tahun-tahun yang akan datang. Next. Kemudian ada menurut perhitungan metode eksponensial dipilih untuk proyeksi penduduk karena yang sesuai dengan syarat yang ada di sebelumnya. Nah, ada hasil perhitungan proyeksi jumlah penduduk. Next. Kemudian itu ada grafik proyeksi penduduk, kemudian ke proyeksi PDRB. Perhitungan proyeksi PDRB ini berfungsi untuk mengetahui tingkat pertumbuhan per kapita, pertumbuhan sektor industri, dan pertumbuhan sektor pertanian. Ini digunakan untuk mendapatkan nilai pertumbuhan suatu daerah dalam menentukan laju timbulan sampah. Kemudian ada PDRB per kapita. Next. Nah, Kecamatan Gondang ini menggunakan metode aritmatik. Nah, itu terdapat hasil perhitungan dan grafik proyeksi PDRB per kapita. Next. Untuk proyeksi PDRB pertanian, Kecamatan Gondang menggunakan metode geometri. Di situ ada hasil perhitungan. Next. Dan terdapat grafik proyeksi PDRB pertanian. Untuk selanjutnya, proyeksi PDRB industri, Kecamatan Gondang menggunakan metode aritmatik. Next. Untuk hasil perhitungan dan grafik PDRB industri bisa dilihat di slide next. Baik, selanjutnya yaitu proyeksi timbulan sampah. Untuk data timbulan sampah Kabupaten Sragen sendiri dapat dilihat pada slide.
Untuk timbulan sampah akan selalu mengalami perubahan dan peningkatan selama periode perencanaan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan per kapita, dan produk domestik bruto atau PDRB. Lalu kita akan memasuki perhitungan proyeksi timbulan sampah. Untuk langkah yang pertama, kita dapat menghitung tingkat pertumbuhan kota atau CS pada setiap tahun perencanaan. Langkah yang kedua yaitu perhitungan proyeksi berat dan volume timbulan sampah per kapita atau KN selama tahun perencanaan. Berikut merupakan contoh perhitungan. Pertama, kita dapat mencari CS. Jika CS telah diketahui, kita dapat memasuki rumus berikutnya yaitu pencarian KN. Dan setelah itu didapatkan hasilnya. Next. Baik, berikut ini merupakan tabel pertumbuhan penduduk, PDRB, dan kota. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada slide. Next. Baik, berikut ini merupakan tabel rekapitulasi timbulan sampah Kota Sragen pada tahun 2021 hingga tahun 2031. Next. Baik, selanjutnya adalah perencanaan pelayanan. Perencanaan pelayanan pengelolaan sampah Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dibagi menjadi per kelurahan dengan tingkat pelayanan yang dapat dilihat pada tabel asumsi tingkat pelayanan berikut. Perencanaan pelayanan ini dibuat menjadi 3 kloter dengan persentase naik bertahap dimulai dari 40% pada Kelurahan Sri Mulyo, Tegalrejo, Tunggul, dan Glonggong, kemudian 80% pada Kelurahan Kaliwedi, Plosarejo, Wonotolo, dan Bumi Aji, dan terakhir 100% pada Kelurahan Gondang. Persentase pelayanan difokuskan kepada Kelurahan Gondang lantaran kelurahan ini memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Sragen, di mana jumlah penduduk ini itu mempengaruhi oleh volume tingkat timbulan sampah. Kemudian dari perencanaan tersebut dilakukan proyeksi dari tahun 2021 hingga tahun 2031 dan didapatkan bahwa target pelayanan sampah pada Kecamatan Gondang tercapai secara penuh pada tahun 2030 dengan presentasi tingkat pelayanan 100%, yang mana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa timbulan sampah terlayani pada tahun 2030 ialah sebesar 26.164,94 meter kubik per tahun dengan timbulan sampah harian sebesar 71,68 meter kubik per hari. Next. Baik, selanjutnya ada perencanaan pewadahan. Berdasarkan perencanaan yang kami buat, kami menggunakan wadah bin berbahan plastik dengan kapasitas 40 liter. Wadah dibedakan menurut jenis sampahnya, yaitu wadah berwarna hijau untuk sampah organik, wadah berwarna kuning untuk sampah anorganik, dan wadah berwarna merah untuk sampah B3. Dalam penentuan perencanaan wadah yang dibutuhkan pada Kecamatan Gondang dilakukan dengan cara perhitungan. Dalam perhitungannya dibutuhkan data berupa jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jenis sampah timbulan, sampah peningkatan timbulan sampah, dan asumsi 1 KK yaitu 5 orang. Berikut tabel perencanaan pewadahan selama 10 tahun ke depan di Kelurahan Gondang. Next. Selanjutnya ada perencanaan pengumpulan, di mana perencanaan pengumpulan yang dilakukan pada Kecamatan Gondang sesuai dengan ketentuan SNI, direncanakan pengumpulan Kecamatan Gondang menggunakan alat pengangkut berupa motor roda 3 dengan kapasitas 2 meter kubik, ritasi pengumpulan 2 rit, dan faktor pemadatan 1,2. Pengumpulan timbulan sampah diproyeksikan untuk 10 tahun mendatang sesuai dengan perencanaan yang dibuat yakni pada tahun 2021 sampai 2030. Next. Selanjutnya ada perencanaan pemindahan dengan kapasitas 6 meter kubik, ritasi pengumpulan 2 rit, dan faktor pemadatan alat 1,2. Berikut tabel perencanaan pemindahan dengan presentasi pelayanan, tingkat pelayanan, kapasitas kontainer, dan jumlah kontainer. Next. Terakhir ada perencanaan pengangkutan dengan menggunakan rencana armada pengangkutan Amrol kapasitas 6 meter kubik dengan kapasitas 10 meter kubik, ritasi pengumpulan 5 rit, dan faktor pemadatan alat 1,2. Next. Baik, selanjutnya ini merupakan perencanaan biaya aspek. Jadi ini variable cost ini, jadi di sini ada variable cost dan fixed cost, di mana variable cost ini didapatkan dari total bahan bakar dan pemeliharaan alat pengumpulan sampah dan alat pengangkutan sampah, sehingga didapatkan nilai berikut yang kemudian diproyeksikan selama 10 tahun.
Lalu selanjutnya ada fixed cost, di mana fixed cost itu terdiri dari biaya pokok, biaya peralatan penunjang, total gaji pegawai, dan terakhir ada biaya penyusutan. Masing-masing fixed cost itu diasumsikan perencanaannya setiap tahun ada kenaikan harga sebesar 5%, kecuali pada biaya penyusutan itu diasumsikan residu di akhir masa pakai sebesar 40%. Setelah itu dihitung total biaya dari fixed cost dan variable cost, lalu didapatkan total biaya pengolahan sampah. Kemudian bisa di next. Lalu ada retribusi. Retribusi ini dihitung berdasarkan SNI 3242 tahun 2008. Di sini retribusi itu dihitung dengan melakukan pembagian golongan berdasarkan tarif yang dibayar oleh pelanggan pengelolaan sampah, di mana terdapat 4 golongan beserta persenannya yang bisa dilihat pada slide ini. Kemudian, retribusi setiap golongan yang tertagih per tahunnya juga bisa dilihat pada slide ini. Kemudian bisa di next. Lalu ini merupakan perencanaan biaya retribusi selama 10 tahun. Bisa di next. Lalu ini ada perencanaan aspek kelembagaan. Di sini pihak yang bertanggung jawab dan berperan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Gondang adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Di mana di sini bisa dilihat struktur DLH Kabupaten Sragen. Kemudian ini ada perencanaan aspek peran masyarakat, di mana di sini dilakukan 2 tahapan untuk perencanaan aspek peran serta masyarakatnya, yaitu pengalaman dan penguatan yang tahapannya itu masing-masing berjalan selama 5 tahun. Next. Lalu ada terakhir perencanaan aspek peraturan. Di sini di peraturan daerah di Kabupaten Sragen itu mengatur tentang pengelolaan persampahan adalah Perda nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Berikut merupakan beberapa contoh bab dari peraturan yang dibandingkan dengan kondisi nyata Kecamatan Gondang. Next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 7. Yang pertama ada teknis operasional, di mana di sini ada pewadahan. Kecamatan Gondang tahun 2031 membutuhkan tempat sampah sebanyak 30.727. Di pengumpulan, Kecamatan Gondang tahun 2031 membutuhkan 14 unit sarana pengumpul dengan motor roda 3 kapasitas 2 meter kubik. Di pemindahan, Kecamatan Gondang tahun 2031 membutuhkan 10 unit sarana pemindahan dengan kontainer kapasitas 6 meter kubik. Di pengangkutan, Kecamatan Gondang tahun 2031 membutuhkan 2 unit sarana pengangkut dengan arm roll kapasitas 10 meter kubik. Untuk poin kedua itu ada aspek kelembagaan, di mana DLH Kabupaten Sragen bertanggung jawab dan berperan dalam pengelolaan sampah Kecamatan Gondang. Kemudian poin 3 yaitu aspek hukum dan peraturan. Kecamatan Gondang menggunakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Kemudian poin 4, aspek pembiayaan. Kecamatan Gondang membutuhkan total biaya pengelolaan sampah sebesar kurang lebih 30 miliar. Dan poin terakhir yaitu aspek peran serta masyarakat. Aspek ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pengenalan serta pengalaman dan penguatan, ya di mana tahapan ini berjalan masing-masing selama 5 tahun. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.